Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sanet Podcast. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Kembali bersama Sanet Podcast. Saya Kang Arif. Dan hari ini dan di siang hari ini saya kedatangan salah satu pengurus dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Provinsi Banten, yaitu Mas Agus Wahyono, dan beliau adalah Ketua Bidang Departemen Riset dan Teknologi ya. Dan hari ini sehat Mas? Yang tegang gitu dong. Sapa dulu dong Pak Pengurus April Banten now gitu ya. Selamat siang. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau orang logistik begini kaku gitu kan, kadang kita cair gitu ya. Sahabat semua ya, alhamdulillah pagi hari ini saya kedatangan orang yang luar biasa ya di bidangnya, dan beliau ini adalah guru saya juga, guru spiritual ya. Dan alhamdulillah hari ini hari perdana kita di sharing session pengurus April Banten, dan ini perdana diawali awalun sekarang oleh Pak Agus Wahyono, dan beliau adalah salah satu manajer di Puninar Logistik ya, salah satu anggota kami di Aprindo. Baik, apa kabar Hi? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah sehat ya, masya Allah. Dan hari ini temanya menarik sekali, yaitu Transport Safety Management, betul ya? Boleh ya? Masya Allah. Dan ini sebenarnya di bidangnya kan, Transport Safety Management. Dan teman-teman para pengurus Aprindo pastinya sudah tahu apa sih Transport Safety Management. Ini awal bahwa kami podcast untuk mengawali ke depan kita akan ada kelas, betul saja ya. Silakan Ahli Agus menyampaikan materi yang akan disampaikan tentang Transport Safety Management. Monggo, perkenalan dulu dong bersama-sama dulu, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini diculik ini sama Pak Arif ini. Diculik. Jadi kemarin berangkat dari ngobrol-ngobrolan kita bahwa selama ini apa sih yang bisa kita lakukan lebih nih buat teman-teman anggota, buat para pengurus Aprindo, apa yang bisa di-share. Ya, saya punyanya sedikit, mungkin bukan ngajarin ikan berenang, tapi bebek berenang atau bebek berenang. Kata Pak Ito bebek berenang. Tapi insya Allah tulus saya pengen belajar juga dengan bapak semuanya, dan juga salah satu cara belajar adalah men-sharingkan apa yang saya tahu gitu Pak. Betul. Gitu. Intinya kebermanfaatan lah. Kalau punya ilmu kita didiamin sendiri itu zolim kan gitu ya. Kalau punya ilmu kita bagi-bagi, itu pahalanya luar biasa dan mengalir. Amin. Lanjut Pak. Jadi terus kenapa temanya safety gitu ya? Iya. Jadi saya sebenarnya orang operation, dari operation, transport operation. Betul. Tapi bagaimanapun safety itu menjadi satu value yang ikut kemanapun aktivitas saya. Aktivitas kami nempel, mau sebagai operation, mau sebagai finance, mau sebagai pengusaha, mau sebagai apapun, keselamatan itu adalah kebutuhan tertinggi kita. Insya Allah ikhtiarnya kita maksimalkan, doanya kita optimalkan. Kalau sama beliau ini selalu ada unsur spiritual gitu. Saya senang banget nih kan gitu. Lanjut. Jadi itu salah satu alasan kenapa saya ambil tema masalah safety. Ya. Bukan mau ikut-ikutan masalah almarhum Vanessa Angel, bukan gitu kan. Cuman intinya itu satu momentum buat kita semua bahwa sebagai asosiasi pengusaha truk, kita memberikan peran besar terhadap keselamatan di jalan raya. Setuju. Saya sempat dapat cerita tragis, mungkin saya share sedikit bahwa pernah ada kejadian kecelakaan truk melibatkan keluarga dari rekan sopirnya. Keluarga dengan sopirnya. Betul. Jadi kita nggak pernah tahu yang di jalan itu siapa. Jadi kalau ada kecelakaan kita anggap truk kita saja yang kecelakaan. Tapi sebenarnya bisa jadi yang terlibat di kecelakaan itu banyak orang. Saudara kita, mana tahu. Keluarga kita, tetangga kita, atau bahkan teman kita juga nggak tahu. Betul. Jadi makanya dengan ini saya berharap bahwa momentum ini menjadi titik tolak kita untuk benar-benar menempatkan safety sebagai satu nilai, satu value yang harus kita bawa kemana saja
kita beraktivitas. Makanya materi ini yang pertama adalah tentang safety. Tentang safety. Itu yang paling pertama. Ini sudah kod dulu ya. Ini kod Pertama dulu. sharing session ini Iya. unsurnya adalah safety. Gitu Oke. ya. Itu juga aja. Jadi dalam transport safety management yang saya selama ini pahami bahwa peran utama adalah leader. Leadernya. Bagaimana seorang leader dari sebuah bisnis, dari sebuah organisasi, dari sebuah departemen menempatkan safety-nya seperti apa. Nomor satu. Nomor satu insya Allah leadernya. Karena disitulah seseorang atau satu lembaga itu mau berjalan ke arah mana. Iya, iya betul. Dan kalau misalnya leadernya itu sudah punya mindset safety yang bagus, insya Allah ke timnya juga akan ke bawah. Iya betul. Setuju. Tapi itu saja tidak cukup. Ternyata ada tool set, tool yang bisa secara umum digunakan untuk memanage transport safety supaya menuju kepada keselamatan bersama. Nah, ada 4 hal yang biasanya kami coba manage terkait dengan safety adalah satu adalah kebijakan perusahaan sendiri. Kebijakan perusahaan. Kita punya aturan apa di perusahaan kita? SOP. Terkait safety. Mau SOP-nya, mau misalnya internal memo atau mau kebijakan atau peraturan perusahaan. Saklek yang kaitannya dengan safety. Contoh yang simpel, kebijakan untuk dilarang membawa penumpang misalnya. Iya. Itu ada nggak sih di perusahaan kita? Itu padahal sepele gitu ya. Padahal sepele, tapi kalau kita lihat kalau tidak ada aturannya, artinya boleh dong. Betul. Nggak disalahin ya. Nggak disalahin. Oke. Kebijakan penggunaan mobile phone, penggunaan HP Pada saat berkendara. Oh. Kita sering menyampaikan, kita sering ngomongin, tapi ada nggak sih tertulis kita sebagai bentuk kebijakan bahwa dilarang mengemudi sambil main handphone. Iya. Itu harus tertulis ya. Tertulis karena itu bentuk komitmen leader tadi. Ya. Kalau itu tidak kita tulis, artinya kita hanya menjadikan satu himbauan, tapi tidak menjadikan itu sebagai rules yang tegas. Disitulah tadi pilar pertama adalah ketentuan, manajemen policy atau kebijakan dari perusahaan. Kebijakan dari perusahaan satu apapun, mungkin itu satu sana. Ya. Yang kedua adalah driver management. Driver management. Jadi manajemen pengemudi. Manajemen pengemudi itu dari lahir sampai akhir, bukan sampai meninggal. Maksudnya dari lahir itu dari rekrutmen awal. Kita punya aturan yang tegas nggak? Betul. Umur berapa sih boleh mendaftar menjadi Punya pengemudi? legalitas nggak, SIM dan Punya sebagainya SIM kan gitu. atau tidak? Ada psikotesnya nggak yang kita lakukan? Pakai baju safety nggak kan gitu. Itu kebanyakan saya melihat itu kadang-kadang ada yang pakai kolor. Itu perlu kita pertanyakan. Tapi nggak di Cilegon, nggak ada di Banten, nggak ada di Apterindo, nggak ada di Apterindo. Insya Allah nggak ada. Ini saya sering lihat itu beneran itu tuh. Betul. Itu safety driver ya. Driver. Apa namanya Manajemen driver itu dari proses rekrutnya, kemudian training atau pembinaannya, Betul. kemudian monitoring day to day-nya, perilaku drivernya bagaimana sih? Setuju. Itu Attitude-nya bagaimana? Salah satu bentuk attitude yang paling simpel adalah cara mereka buang sampah, Salah satu gitu ya. cara mereka berpakaian, Kalau saya enggak, cara mereka beribadah. Oh itu harusnya nomor satu itu kan. Itu terkadang masih tidak tertulis di Seharusnya tertulis. Masya Allah. Kalau misalnya kita mau orang yang tertib, nanti endingnya sebenarnya ke sana. Endingnya ke sana. Ya. Pada saat kita sudah menjadikan pekerjaan itu sebagai ibadah, hal-hal yang tadi itu otomatis akan menjadi mandatori. Betul. Jadi spiritualnya juga memang harus. Spiritualnya akan terjadi. Iya. Betul. Jadi Sekalipun dia jago bawa skillnya kan ada artinya. apa namanya truk alaihim gitu kan, tapi attitude-nya nggak bagus juga sama aja kan. Betul. Gitu. Jadi driver manajemen lebih kepada sana. Kedua driver Manajemen. Pertama kebijakan perusahaan atau policy. Kedua safety management dari perusahaan itu sendiri kan yang pertama. Yang kedua adalah driver management. Driver management. Bagaimana kita mau memperlakukan driver seperti apa.
dari proses rekrutmen sampai kalau ada yang bagus juga harus dikasih penghargaan, kalau punya kurang ya harus dibina gitu. Ada reward, ada punishment. Ada punishment. Betul, setuju. Itu alamiah seorang manusia, manusiawi lah gitu. Iya, Kita kalau dia- pengen dapat sesuatu yang lebih, tapi Dapat. juga pengen diingatkan saat salah. Iya, betul. Setuju. Yang ketiga adalah vehicle management. Vehicle management. Atau manajemen terkait dengan kendaraannya, Lebih ke Kendaraannya. mesinnya itu. mesinnya, apa namanya, kelengkapan peralatan dari unitnya, peralatan bongkar muatnya. Kita kadang melihat truk, yang penting pengurus, misalnya yang penting ada truknya aja jalan. Ada truknya. Sementara kita nggak mempertimbangkan muatannya apa gitu. Keisi nggak ditutup. Isi nggak ditutup, Bahaya ke orang. buat Itu sering orang terjadi lain. saya itu. Betul. Terpalnya Tapi ada. nggak Artino banget. Terpalnya ada, Oh, iya, tapi iya. ternyata cara pengikatannya salah, gitu ya. Itu juga ada aturannya ya? Harus kita pastikan vehicle management tadi mengelola dari bagaimana preventive maintenance atau pemeliharaan berkalanya dari Iya. kendaraan, pemeriksaan rutinnya, Hmm. termasuk daily yang harian yang harus dilakukan oleh driver. Harus ngecek air radiator, harus ngecek tekanan ban, Sampai ke situ. harus ngecek speedometernya hidup apa enggak. Terkadang banyak unit-unit kita tuh speedometernya Tapi kebanyakan tidak tertulis gitu. Bukan kebanyakan, saya melihat bahwa yang ngecek tapi tidak ada dalam satu kebijakan polisi itu. budaya kerja kita itu masih harus paksa rela. Jadi sukarelawan untuk kalau paksawan. sukarela itu masih susah gitu. Artinya kalau membuat suatu kebiasaan itu, membuat suatu aktivitas menjadi kebiasaan rutin, kadang harus dipaksa dengan suatu media. Medianya ya dengan tertulis, dengan checklist, dengan. Betul. Tapi kalau tidak, nanti beda pengurus, beda aturan lagi, nanti beda driver, beda lagi. Karena manusia itu ya kita lah kadang-kadang suka menyepelekan aturan, Betul. gitu ya. Betul. Sudahlah, udah pakai perasaan, udah pakai feeling, itu ban udah siap, Iya. aki udah ini, padahal kan itu perlu, gitu Betul. kan. Dan itu juga untuk meminimalkan kesalahan yang manusiawi tadi. Kalau di checklistnya ada 10 item, mungkin gampang ingetnya. Mm-mm. Tapi kalau yang kita harus cek 30-40 item, kalau tanpa ada dokumen, tanpa ada kertas, atau tanpa ada media yang kita gunakan, kelewat satu, fatal pasti itu. Kayak pesawat aja kan juga sama ya. Lebih bahaya lagi, terbang gitu. Aduh. Truk pun killing mesin. Kalau Killing mesin. killing mesin di jalan itu, truk itu bisa menjadi killing mesin saat tidak dirawat Kontrol dengan baik. tidak dikendarai dengan baik, juga tidak dimanage dengan Ini baik. saya ilmu baru ini luar biasa nih kan gitu ya. Jadi Yang ketiga tadi ya. kalau tiga ya. Ketiga. Yang keempat adalah road hazard management. Root hazard management, rute ya. Jadi kelemahan kita kadang sebagai pengurus itu hanya taunya ada order gitu. Tapi kita tidak memberikan pemahaman yang cukup kepada rekan-rekan driver kita. Rutenya itu mau lewat mana? Resiko yang ada di jalur itu apa saja? Bagaimana cara mengontrol resikonya? Contoh, dari kawasan Cigading misalnya, dari pelabuhan, kemudian sampai ke kawasan industri di Kiek misalnya. Itu mau lewat jalur mana saja, Itu ada road management. road hazard management yang harus disiapkan oleh pengurus dan harus disosialisasikan kepada driver bahwa di sini ada sekian perempatan, ada perempatan yang bahaya karena tidak ada lampu merahnya, Jalannya rusak. jalannya rusak atau bergelombang, terus di situ ada Banyak sekolahan. sekolah. Betul. Gitu. Itu harus teridentifikasi di road hazard management dan kontrolnya bagaimana. Kayak main bola aja ya, kalau sebelum mau lapangan kan si pelatih itu ngitung dulu kan begitu ya. Itu tugas pengurus itu, bukan kita pasrahkan kepada Driver. sopir. Bukan ya. Betul. Waduh, ini luar biasa. Jadi
empat hal tadi insya Allah kalau kita bisa jalankan itu akan menjadi tool set untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih aman insya Allah. Jadi tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Ya ikhtiarnya apa? Kita buat policy atau kebijakan perusahaan yang memang peduli dengan keselamatan. Kita lakukan manajemen pengemudi driver dari sejak rekrutmen sampai pelatihan sampai punishment kalau misalnya ada salah dengan baik. Kita lakukan vehicle management atau pengelolaan kendaraan dengan baik, sama road hazard management. Di jalan juga harus kita identifikasi apa saja resiko-resikonya. Masya Allah. Ini luar biasa sekali teman-teman pengurus dan para anggota Apindo Provinsi Banten ya. Ini hal mudah, mungkin mudah disebutnya kan, tapi ini safety management itu memang perlu banget gitu kan. Saya baru tahu bahwa ilmu-ilmu ini memang harus diterapkan kan gitu ya. Satu adalah kebijakan policy dari perusahaan, kedua adalah driver manajemennya juga ya. Banyak banget tuh driver yang mesti ngapain harus sebagainya itu mesti. Dan ketiga adalah vehicle management, route vehicle management, road hazard management ya dong. Oh ya, road hazard management, masya Allah ya itu. Teman-teman semua luar biasa sekali ya. Ini kita lihat dulu, minum dulu. Kita minum dulu. Ini tetap dari Apindo Banten. Ya, sahabat semua, sahabat Sarit Podcast ya di siang hari ini banyak ilmu sekalipun bentar ya, kita baru sekitar 10 menitan tapi ilmu-ilmu ini saya baru memahami itu kan gitu. Mudah-mudahan teman-teman dari pengurus Apindo, anggota Apindo juga sudah memahami. Dan kita ini rencana mau ada kelas ya untuk ke depan, mudah-mudahan di 2002 ini kita ada semacam training manajemen seperti ya, nanti ada safety gitu kan. Ini awal kita mulai dari podcast, dan mungkin teman-teman nanti yang punya ilmu sharing-sharing seperti sahabat saya ini Mas Agus bisa di-share di Sarit Podcast nanti gitu ya. Baik, ini di selanjutnya sebelum tadi ilmunya sudah dikeluarin nih, saya mau tanya dulu tentang personal beliau ini nih kan begitu. Asli dari mana sih? Saya ini Indonesia. Puja Kesuma. Puja Kesama, Purwakarta, Jakarta, Sumatera. Putra Jawa, kelahiran Sumatera. Putra Jawa, kelahiran Sumatera kan gitu ya. Tinggal di mana Mas Agus? Tinggal di Serang. Di Serang ya. Udah berapa lama ini di Puninar ini kan? Saya kalau di Puninar baru tahun keempat. Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Jadi kalau bicara latar belakang, saya sebenarnya separuh karir profesionalnya adalah di manufacturing. Manufacture sebenarnya gitu kan. Makanya di situ ada bengkel workshop ya. separuh karirnya baru di logistik. Di logistik ya. Ya ilmunya sudah memahami tentang logistik kan. Kalau saya baru logistik ini baru benar-benar di Apindo ini ya, sebagai marbot di Apindo kan gitu ya. Mas Agus ya, apa sih tentang safety tadi itu untuk kepentingan terhadap bisnis logistik ini ke depan kan gitu ya. Oke, seperti itu. Bagaimana menurut Mas? Saya pernah mendapatkan satu quote yang cukup mengena buat saya, bahwa good safety is a good business gitu. Good safety is a good business. Jadi kalau kita bicara seorang, kasih contoh badut yang melakukan juggling, atraksi lempar bola. Lempar bola itu ada 4 bola atau 3 bola deh. Safety, bola safety, bola quality, bola productivity. Kalau 4 sekalian sama cost-nya gitu ya. Yeah. Safety, quality, productivity, cost-nya. Ibarat itu main bola, lempar bola. Safety adalah bola kaca. Sementara quality, productivity, dan cost adalah bola karet. Bayangkan jika bola itu jatuh, safety tidak akan tergantikan. Pada saat bola itu jatuh, seseorang
atau keluarganya atau rekannya sudah kita zolimi karena tidak kita tempatkan pada area yang aman. Kalau masalah quality, ada customer komplain kualitasnya jelek, insya Allah kalau itu perbaikan diimprove, customer akan bisa percaya lagi. Masalah productivity yang utilisasi truknya rendah misalnya, nanti diperbaiki, diimprove, salesnya bisa perbaiki. Masalah cost, biaya, pada saat ada biaya ada mel sana sini banyak, diperbaiki, bisa improve lagi. Tapi kalau safety sudah terkena masalah nyawa apalagi nggak bisa. Itulah kenapa good safety is good business, karena gini, kesannya seolah-olah kalau kita menginvestasikan safety mahal gitu ya, harus pakai helm yang benar, harus pakai sepatu safety, harus ganti seragam setiap tahun, harus melakukan medical check up driver setiap tahun. Kesannya mahal, tapi di balik itu saat kita memperlakukan karyawan kita, driver kita dengan keselamatan yang baik, dengan pendekatan safety, insya Allah tuh teman-teman jadi rasa bahwa wah, saya ini dihargai benar-benar sebagai aset. Betul. Saya benar-benar menjadi bagian dari perusahaan yang akan memberikan kontribusi lebih. Betul. Itu impactnya adalah ke semuanya, ke masalah quality, ke productivity dan cost. Betul. Jadi itu Driver itu very important, is a business. sangat penting buat Sangat bisnis. ya, masya Allah. Itulah makanya ya kadang-kadang nih nggak diakui Banten, nggak ya, kadang menyepelekan hal yang seperti itu. Gitu. Saya lihat dari sisi driver aja, ngelihat di jalan kalau patroli gitu kan, masih ada driver-driver yang pakai sendal jepit, pakai celana pendek. Itu kan menunjukkan bahwa safety manajemennya itu tidak terjalin. Itu. Nah, ini kita perlu sosialisasi nih, mudah-mudahan nanti Aptrino Banten menginisiasi semua perusahaan untuk ke arah sana kan. Dan dari pengalaman saya, sekeras apapun driver, seberingas apapun driver, saat kita melakukan pendekatan dari sisi safety, Humanity. dari sisi humanity, dari sisi keselamatan, insya Allah mereka juga akan mudah menerima. Betul. Nanti baru masuk ke hal yang lain, masalah productivity, Spirituality. Jadi masalah safety dan spirituality itu sangat. Betul, setuju banget ya. Kadang-kadang speechless ya kalau ngelihat. Karena kita lihat kejadian-kejadian di jalan raya ya, terutama di jalan tol gitu ya, bahwa sering terjadi kecelakaan. Yaitu amit ke depan kan gitu ya. Mudah-mudahan kalau sudah melakukan empat poin tadi ya luar biasa kan kayak gitu ya. Kan tetap ikhtiar buminya tetap jalani, ikhtiar langitnya tetap dijalani kan begitu ya. Saya setuju banget nih tentang spiritual driver gitu ya. Ya memang itu attitude yang mesti dimulai kan gitu. Awalnya cara dia buang sampah, cara dia menyalakan mesin buang sampah itu sedih banget gitu. Kecil kan gitu ya. Kita abaikan, tapi attitude itu atau perilaku atau sikap itu akan membawa safe atau unsafe act. Orang akan berperilaku aman atau berperilaku tidak aman, itu tergantung dari attitude-nya. Sekalipun dia jago, skill itu tanpa attitude yang baik, tetap aja itu keluarnya kan akan overconfident. Itu pasti. Saat udah overconfident itu jadi arogan. Saat sudah arogan, attitude-nya kurang baik, disalip mobil lain, emosi kan. Nah itu kan. Menarik sekali sahabat semua. Sahabat pengurus Aptrino Banten ya, hari ini sekalipun singkat padat, ilmunya luar biasa sekali gitu ya untuk kita sharing ya teman-teman semua. Dan satu hal saya menyimak tadi bahwa good safety is a good business, itu luar biasa sekali kan gitu ya. Sahabat semua, Mas Agus terima kasih atas ilmunya yang luar biasa kali ini, dan mudah-mudahan ini menjadi terus berlanjut gitu kan ya. Dan mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa menekannya, kita akan bawa kelas nanti ya. Lantai 3 kita ada kelas dan siap-siap untuk menebar kemanfaatan gitu ya buat para anggota, khususnya buat driver.
Saya, Kang Arif, dan Mas Agus, terakhir dong, sapa-sapa buat para pengurus Aprindo dan anggota Aprindo terakhir. Oke, terima kasih. Jadi kalau kaitan dengan safety, saya selalu bicara bahwa accident itu bisa dicegah, insya Allah. Accident itu bisa dicegah? Bisa dicegah. Komitmen kita adalah mencegah, memaksimalkan ikhtiar untuk bagaimana mencegah terjadinya accident. Dan mohon itu benar-benar jadi komitmen kita bersama. Karena kita tidak tahu siapa yang ada di jalan raya. Betul. Termasuk mungkin saudara kita. Betul. Melihatnya ke situ ya. Melihatnya ke sana. 4 poin, satu tadi adalah kebijakan policy dari perusahaan, kedua adalah manajemen driver, ketiga adalah kendaraan, vehicle management, dan keempat adalah rule and hazard management. 4 poin ini hari ini sudah di sharing ke teman-teman semua dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya Kang Arif dan Pak Agus Marjono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.